Oke, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan dokumen-dokumen masukan yang dipertimbangkan dalam proses pengembangan jadwal atau develop schedule. Yang pertama ada plan schedule management, yaitu proses pembentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan juga mengendalikan jadwal proyek. Dan manfaat utama dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola selama proyek berlangsung. Dan yang kedua ada scope baseline, yaitu bagian dari manajemen project plan yang bertindak sebagai rujukan selama proyek ini akan berlangsung. Dan scope baseline ini memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah dokumen scope project, WBS, dan juga WBS dictionary. Dan yang ketiga ada activity attribute. Activity attribute itu adalah rincian kegiatan proyek yang digunakan untuk membantu perencanaan dan juga penjadwalan proyek. Dan rincian ini diperlukan oleh tim proyek untuk memahami persyaratan apa saja setiap kegiatan proyeknya, dan untuk mempertimbangkan bagaimana kegiatan ini dapat saling mempengaruhi dan akan mempengaruhi keseluruhan proyek. Dan yang keempat ada activity list. Activity list itu adalah dokumentasi terperinci dari semua jadwal kegiatan dari proyek tertentu. Dan biasanya activity list ini sangat terperinci dan memberikan sebanyak mungkin detail untuk mempermudah dan juga mempercepat pengguna dalam mendapatkan informasi yang luas. Dan beberapa informasi spesifik yang dimasukkan dalam activity list ini seperti judul atau deskripsi singkat dan deskripsi terperinci kegiatan, dan juga daftar anggota tim proyek. Dan yang kelima ada asumsi log. Nah, selama siklus hidup proyek, asumsi log ini diperlukan untuk memahami asumsi yang dibuat dalam perencanaan dan juga manajemen proyek. Asumsi ini adalah informasi penting yang menjadi dasar perencanaan keputusan proyek, tetapi belum dapat diverifikasi. Dan informasi tersebut akan dicatat pada log asumsi untuk ditinjau di seluruh proyeknya. Dan yang keenam ada basis estimate, yaitu alat penting dalam manajemen proyek yang melibatkan manajer proyek untuk menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk seluruh proyek. Dan singkatnya, basis estimate adalah metode mendokumentasikan berbagai aspek penting dari estimasi biaya proyek untuk mengurangi risiko biaya proyeknya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rohim Farul, NRP 0521184004x108 dari MPTID. Untuk masukan selanjutnya ada duration estimates, merupakan rentang waktu yang dihitung atau diperkirakan cukup untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas dalam proyek dalam mengembangkan jadwal nanti. Inilah yang akan dibagi-bagi berdasarkan aktivitas. Selanjutnya ada lesson learned register, merupakan lesson learned dari pengembangan model jadwal proyek berkaitan sebelumnya yang dapat diterapkan ke fase selanjutnya dalam proyek untuk meningkatkan ketepatan model jadwal. Terus ada milestone list. Milestone list ini merupakan daftar milestone digunakan untuk memberikan milestone yang harus dicapai dalam rentang waktu pada jadwal yang dibuat. Ada project schedule network diagrams. Project schedule network diagrams berisi relasi dari predesesor dan suksesor aktivitas yang akan digunakan untuk menghitung jadwal. Ada project teams assignment, digunakan untuk menentukan pembagian sumber daya yang di-assign untuk tiap aktivitas dalam jadwal. Yang selanjutnya ada resource calendars. Resource calendars ini berisi informasi tentang ketersediaan sumber daya selama proyek. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Ahmad Safri Samsudin, NRP 052 11840/115 dari kelas MPTID. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari dokumen-dokumen sebelumnya. Yang pertama yaitu resource requirement, yaitu estimasi sumber daya yang akan dibutuhkan selama proyek berlangsung. Hal ini akan berpengaruh pada durasi kegiatan karena tingkat sumber daya yang ditugaskan berbeda-beda. Misalnya, jika ada sumber daya yang kurang terampil, maka akan menurunkan efisiensi dari suatu proyek. Kemudian risk register, yaitu rincian identifikasi resiko dari masing-masing proyek. Hasil yang merupakan hasil dari melakukan analisis resiko kualitatif,
merencanakan respon risiko, dan memantau risiko yang dicatat dalam daftar risiko ketika proses-proses tersebut dilakukan di seluruh proyek. Kemudian dokumen kontrak, yaitu dokumen perikatan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam dokumen ini berisi pasal-pasal mengenai perjanjian yang dilakukan antara pengguna jasa atau barang dengan penyedia barang atau jasa. Kemudian faktor lingkungan perusahaan, yaitu keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatan. Kemudian aset proses organisasi, yaitu daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.